siap mendengarkan sesuatu yang mungkin tidak akan kamu lupakan setelah malam ini berakhir. Sebelum kita mulai, coba kamu lihat pintu kamar tempatmu sekarang. Pastikan sudah tertutup rapat, karena aku bercerita tentang sebuah pintu yang ketika terbuka selalu membawa masalah. Ini bukan legenda, bukan urban story di internet. Ini adalah kejadian yang aku alami sendiri di sebuah kamar rumah sakit, kamar 308. Aku adalah perawat baru, masuk shift malam pertama kalinya. Aku ingin terlihat profesional, tidak canggung. Tapi jujur, aku takut. Rumah sakit ini bangunannya sudah tua. Dindingnya bau desinfektan yang bercampur debu lama. Di beberapa bagian tembok, catnya mengelupas seperti sisik kulit yang menua. Koridor lantai 3 yang paling jauh, lampunya tidak semua menyala. Aku berjalan menyusuri lorong itu. Sepatu perawat berbunyi pelan. Tok, tok, tok. Entah kenapa, setiap langkah terasa semakin sunyi. Ada papan penanda kamar 305, 306, 307, dan 308. Kamar itu letaknya paling ujung, paling jauh dari nurse station, seperti dipisahkan, disendirikan. Aku sempat bertanya ke perawat senior saat briefing siang tadi, kenapa kamar 308 jauh sendiri? Perawat senior hanya menjawab, nanti kamu tahu sendiri. Aku kira dia bercanda, tapi sekarang aku merasa memang ada sesuatu yang aneh dengan kamar itu. Sekitar pukul 2:13, kami menerima pasien baru di kamar 308. Seseorang lelaki tua, wajahnya kelelahan, napasnya tersengal. Aku mengantar pasien itu ke ranjang. Tangan tuanya terus meremas selimut dengan gugup. Matanya selalu mengarah ke pintu. Walau pintu tertutup rapat, dia memandanginya seperti ada seseorang yang berdiri di sana. Dengan suara serak, bapak itu berbisik, "Suster, jangan pernah buka pintunya." Aku tersenyum sopan, berusaha menenangkan. "Tentu, Pak. Istirahat saja ya. Saya ada di dekat sini." Tapi saat aku melangkah pergi, aku sempat menangkap sesuatu di bawah celah pintu. Seperti ada bayangan bergerak dari luar menuju bagian bawah pintu. Tapi saat aku menatap lebih fokus, bayangan itu hilang. Mungkin hanya bayanganku saja. Aku keluar sebentar, mengambil obat. Ketika kembali, pintu kamar 308
08 terbuka sedikit, padahal aku sudah yakin menutupnya dengan rapat. Aku mencoba menganggap santai, tapi sejak pintu itu terbuka, ruangannya jadi jauh lebih dingin. Aku memeriksa pasien. Tiba-tiba, monitor detak jantungnya anjlok. Angkanya turun cepat. Bip, bip, bip. Aku langsung memanggil dokter. Dokter datang dengan cepat. Dia mengecek napas pasien. Tapi saat ia menyentuh dada pasien, detak jantungnya kembali stabil, seolah tidak ada apa-apa. Dokter memandangku dengan lama. Pertama kali jaga malam ya, aku mengangguk. Ia menepuk bahuku. Kalau begitu, jangan terlalu memperhatikan hal yang tidak perlu kamu lihat ya. Saat ia pergi, aku melihat layar monitor, menampilkan 2 sinyal detak jantung. 2 pasien, padahal hanya 1. Hanya lelaki tua itu yang kini tertidur diam. Aku terpaku menatapi layar. Sinyal yang kedua terlihat seperti gerakan detak yang lambat dan panjang. Detak yang seperti bukan manusia. Monitor itu seperti berkata, ada 2 yang hidup di kamar ini. Aku coba mematikannya, tapi layar tidak merespon. Tombolnya membeku. Satu-satunya suara tetap saja bip, bip, bip. Aku melirik seluruh ruangan. Tidak ada apa-apa kan? Tidak ada siapa-siapa kan? Tapi lalu aku mendengar suara ketuk-ketuk pelan sekali dari arah lemari alat yang besar itu. Aku mendekat pelan-pelan, berusaha memastikan suara itu hanya pipa AC. Kutempelkan telingaku ke pintu lemari. Aku dengar bisikan pelan, serak, bukakan. Aku tersentak mundur. Jantungku hampir berhenti. Aku menatap gagang lemari dan bersumpah. Lemari itu bergetar sedikit, seperti ada yang menggerakkannya dari dalam. Sesuatu itu sepertinya ingin keluar. Aku mencoba memanggil pasien, tapi ia tidur dan wajahnya terlihat semakin pucat. Aku berdiri di depan lemari itu, mencari keberanian. Tanganku ingin membuka. Tidak, jangan. Suara terdengar jelas. Aku menoleh. Pasien tua itu terbangun. Matanya melebar. Terlihat ngeri. Tangannya meraih udara ke arahku. Jangan buka. Dia di dalam. Detak monitornya kembali jatuh. Bip, bip, bip. Sampai akhirnya garisnya melurus. Dia meninggal tepat di depanku. Aku memanggil tim medis. Mereka datang cepat. Semuanya berusaha menyelamatkannya, tapi tidak berhasil. Saat jenazah ditutupi kain putih, aku kembali menatap pintu kamar yang sebelumnya terbuka.
sekarang kembali tertutup rapat, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Namun di bawah pintu, aku kembali melihat bayangan. Diam, tidak bergerak, seolah sedang menunggu. Aku melangkah mundur dengan pelan. Perawat senior akhirnya muncul. Wajahnya serius, tanpa ekspresi bercanda seperti biasa. Dia bertanya, "Kamu dengar suara dari lemari?" Aku hanya bisa mengangguk. Tanganku masih gemetar. Dia menarik napas panjang. Kemudian dia mulai bercerita. Beberapa tahun yang lalu, ada pasien wanita yang hilang. Kami semua mencarinya berhari-hari. Namun ternyata mayatnya ditemukan di dalam lemari kamar 308. Wanita itu dipenuhi luka cakaran dari dalam lemari itu sendiri. Dia mencoba keluar, tapi gagal. Sejak saat itu, semua pasien yang ditempatkan di kamar itu selalu meninggal sebelum pagi. Mereka selalu berbisik hal yang sama. Dia lapar. Perawat senior menatapku tajam. 308 bukan kamar biasa. Itu perangkap. Sejak malam itu, aku menghindari kamar 308. Aku pindah ke shift siang. Aku tidak mau lagi berjalan di koridor itu saat malam. Tapi kadang, saat aku lewat di lantai 3, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Selalu begitu, seolah sedang memanggilku kembali. Karena katanya, jika kau pernah membuka pintu 308 sekali saja, dia akan mengingatmu. Dan kalau suatu hari kamu dirawat di rumah sakit dan kamu dapat nomor 308, tolong lihat sudut kamarmu. Ada lemari besar. Di sana, dia sedang memperhatikan. Kalau pintunya bergetar, kalau kamu dengar suara tok tok tok, tolong bukakan. Please, jangan pernah dibuka. Karena kalau kamu buka, yang keluar bukan manusia, tapi seseorang yang selalu ada di sana. Tidak terlihat, namun berbahaya. Sekian cerita malam ini. Jika kamu suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selamat malam. Selamat